semuanya, apa kabar kalian pada pagi hari ini? Apakah kalian sehat atau ada yang kurang sehat? Tapi Ibu harapkan semuanya kalian yang datang pada saat ini semoga dalam keadaan sehat. Amin, amin ya Tuhan. Ya, anak-anak Ibu semuanya, sebelum kita memulai pelajaran, tolong dulu tempat duduknya dibereskannya. Luruskan dulu yang di belakang itu. Yang di belakang, coba yang di belakang ikuti yang di depan. Lihat kiri kanannya, kursinya dirapikan. Ya, itu. Nah, udah rapi semuanya. Coba lihat sampah, mana tahu ada di bawah meja. Coba lihat sampahnya masing-masing, nak, dipegang. Buat di laci, nanti kalau sudah selesai pelajaran boleh dibuang ke tong sampah. Nah, kemudian lihat dulu bajunya. Enggak, bajunya udah rapi apa belum, biar ganteng dan cantik-cantik semuanya. Ya, baiklah, kalau sudah selesai dirapikan, coba duduk dengan tenang. Kita akan memulai pelajaran kita. Sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami bersyukur kepadamu atas segala rahmat dan kasih setia Tuhan. Kami boleh datang ke sekolah pada pagi hari ini Tuhan, untuk menuntut ilmu ya Tuhan. Berkati anak-anak kami semuanya dalam pembelajaran ini. Hanya berkat-Mu memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi anak-anak kami ini, sehingga apa yang kami pelajari dapat kami mengerti dan terlebih dapat kami menerapkannya dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa yang kami lakukan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baiklah anak-anak Ibu semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran kita, nah, Ibu akan terlebih dahulu mengabsen anak-anak Ibu. Adakah yang hari ini yang tidak datang? Nah, Ibu ambil pena dulu ya. Ya, Ibu panggil namanya satu-satu. Agnes, hadir. Anjas, ya, hadir. Astrid, ya. Berka, ya. Bremandika, ya. Cindy, ya. Eko, Mona Lisa, Randy, Andika, Andrian, Adil, Kelvin, Christian, Grace, Sri Lestari, Tony Yansen. Ya, baiklah, semuanya hadir. Terima kasih untuk anak-anak Ibu semuanya hadir pada saat ini. Ya, nah sekarang kita akan memulai pelajaran kita, yaitu untuk melanjutkan materi yang minggu kemarin, yaitu dengan judul putus asa bukanlah orang Kristen. Ya, ini judul materi kita pada saat ini. Ya, sebelum masuk kita ke dalam materi, pada materi, nah Ibu akan kasih tahu dulu apa sih yang menjadi kompetensi dasar dari materi kita pada saat ini, yaitu dengan judul putus asa bukanlah pilihan seorang Kristen. Ya. Nah, adapun kompetensi dasar dari materi
Yang kedua, menunjukkan sikap hidup beriman dan berpengharapan. Yang ketiga, memahami arti sikap hidup beriman dan berpengharapan. Ya, yang keempat, menyajikan karya yang berkaitan dengan cara hidup beriman dan berpengharapan dalam bentuk tindakan nyata. Nah, itu yang akan menjadi kompetensi dasar dari materi kita hari ini. Nah, kemudian ada pun tujuan dari materi kita pada pagi hari ini adalah yang pertama. Nah, setelah anak-anak ibu semuanya selesai pada pembelajaran ini, anak-anak ibu semuanya harus bisa menjelaskan arti dari putus asa tersebut. Nah, yang kedua tujuannya adalah menjelaskan apa pesan Tuhan Yesus tentang hal khawatir dan putus asa. Nah, yang ketiga yang menjadi tujuannya adalah menjelaskan mengapa selaku anak Tuhan kita tidak boleh berputus asa. Nah, yang keempat yang menjadi tujuan pembelajaran ini adalah mempraktikkan sikap hidup beriman dan berpengharapan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, melalui relasi dengan sesama dengan cara memotivasi atau membangkitkan semangat hidup orang lain yang berputus asa. Nah, itulah yang menjadi tujuan dari materi kita pada saat ini, yaitu tadi ada 4 tujuannya ya. Nah, baiklah anak-anak ibu semuanya, mungkin kalian pernah mendengarkan orang yang berputus asa. Nah, kira-kira bagaimana sih orang yang berputus asa itu? Atau kenapa sih orang mengalami putus asa? Nah, kira-kira anak ibu ada yang pernah nggak berputus asa di sini? Atau pernah nggak orang tuamu mengalami putus asa kamu lihat? Ayo, apakah anak ibu putus asa karena putus pacar? Atau anak-anak ibu di sini mengalami putus asa karena di antara kalian ada yang tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik? Contohnya, kalau biasanya kan kalau MTK itu kan sulit pelajarannya. Nah, kira-kira karena penyebab kamu sulit mengerti MTK itu, mungkin kamu bisa berputus asa. Nah, jadi dari pengalaman kalian, kira-kira bagaimana sih kalau kita mengalami putus asa itu? Apa sih kira-kira yang kita lakukan? Apa akibatnya kalau kita ini mengalami putus asa? Nah, ya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan kenapa atau apa itu arti putus asa. Ya, apa itu arti putus asa? Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa ya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa putus asa itu adalah suatu keadaan di mana seseorang mengalami putus asa. Ya. Nah, dalam Kamus Bahasa Indonesia, bahwa putus asa itu adalah putus harapan, yaitu di mana keadaan seseorang itu tidak mengalami harapan.
tidak memiliki harapan lagi. Nah, itu artinya putus asa. Di mana keadaan seseorang itu tidak memiliki harapan lagi. Nah, anak-anak ibu semuanya, kalau kita tidak memiliki, atau bayangkan kamu tidak memiliki harapan, sudah putus harapanmu, tidak ada tujuan hidupmu, tidak ada arah yang jelas yang akan kamu tunjukkan, atau arah yang jelas yang akan kamu tuju, kemana kamunya. Itu namanya tidak memiliki harapan. Nah, ada banyak penyebab orang tidak memiliki harapan. Ada banyak. Contohnya, anak-anak ibu semuanya yang di sini kan harus bisa menguasai setiap pelajaran itu sudah ada ditentukan KKM-nya. Nah, misalnya contoh kalau untuk agama Kristen itu yang kelas 8, KKM kita adalah 80. Nah, ketika kamu sedang ujian, baik itu ulangan harian, baik itu ulangan semester, baik itu ulangan tengah semester, nilai kamu itu hanya sebatas 76, 78 dan tidak mencapai KKM. Akhirnya anak-anak itu menjadi putus asa. Karena kenapa? Itu penyebabnya tadi. Penyebab putus asamu itu karena kamu tidak mencapai nilai KKM yang sudah ditentukan oleh sekolah. Akhirnya kamu putus asa. Nah, kira-kira kalau sudah putus asa, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu diam aja? Apakah kamu hanya berdiam diri, tidak mau berubah itu? Atau kamu berhenti sekolah? Itu yang kamu lakukan. Oh, itu adalah salah. Nah, anak-anak ibu tidak boleh berhenti sekolah karena nilai KKM tadi atau nilai ulangan harianmu tidak mencapai KKM. Harus punya motivasi belajar dan belajar. Jadi, selaku anak-anak Tuhan, kita tidak boleh berputus asa. Kita harus senantiasa memiliki pengharapan. Kalau sudah tidak memiliki pengharapan, itu namanya putus asa. Kalau sudah tidak memiliki harapan, itu namanya putus asa. Nah, itu. Nah, sampai di situ ada anak-anak ibu yang kurang mengerti, ada anak-anak ibu yang tidak paham yang ibu jelaskan tadi. Apa itu artinya putus asa? Nah, Christian, kamu sudah mengerti nak apa yang ibu jelaskan? Apa itu artinya putus asa? Ya, sudah. Kalau siapa? Si Melati, coba dulu. Nah, apakah kamu sudah paham nak yang ibu jelaskan tadi apa itu putus asa? Oh ya, baik, terima kasih. Nah, itu kita lanjutkan ya kalau sudah paham semuanya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah apa pesan Tuhan Yesus tentang hal berputus asa. Ya, apa yang pesan Tuhan Yesus tentang hal kekhawatiran dan putus asa. Nah, ya, coba anak-anak ibu semuanya didengarkan baik-baik. Apa sih pesan Tuhan Yesus tentang hal kekhawatiran dan putus asa itu? Nah, dibaca Alkitabnya dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34 ya, sampai 34. Coba dibaca dulu nak Alkitabnya. Matius 6
ayat 25 sampai 34 tentang putus asa. Ayo semuanya, anak-anak ibu, dibuka Alkitabnya. Yang tidak membawa Alkitab, tolong minggu depan harus dibawa ya nak. Yang tidak bawa sekarang, coba didengarkan kawannya atau didekati kawannya supaya bisa sama-sama nanti membacanya dalam hati. Ya, coba dibaca sebentar ya nak. Matius 26 ayat 25 sampai 34 tentang hal kekhawatiran. Apa pesan Tuhan Yesus di situ tentang hal kekhawatiran? Nah, ya dibaca kitabnya. Ya, kalau sudah selesai, coba didengarkan ibu ya. Dalam Matius 6 ayat 25 itu sampai 34, setidaknya ada 3 pesan Tuhan Yesus. Ada 3 pesan Tuhan Yesus tentang hal kekhawatiran. Ada 3 pesan Tuhan Yesus tentang hal kekhawatiran. Nah, apakah itu? Apakah itu pesan Tuhan Yesus dari bacaan Matius 6 tadi? Ada 3 setidaknya yang harus kita pedomani tentang hal kekhawatiran dari pembacaan itu. Nah, yang pertama adalah bahwa kita tidak boleh khawatir tentang makan dan minum. Nah, yang pertama adalah bahwa kita tidak perlu khawatir tentang makan dan minum dan pakaian ya. Nah, tidak boleh khawatir akan makan dan minum dan pakaian kita. Nah, itu pesan Tuhan Yesus yang pertama. Artinya pakaian dan minuman dan makanan itu merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Tapi jauh lebih dari situ, jauh lebih dari 3 hal ini, jauh lebih pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, maksudnya bagaimana? Tuhan telah menyediakan semuanya bagi kita. Baik pakaian kita, baik minuman kita, baik apa yang akan kita minum. Tetapi kita harus juga bekerja keras, bukan berdiam diri. Kenapa? Karena Tuhan juga membenci orang pemalas. Tuhan juga membenci orang pemalas. Maksudnya anak-anak ibu, jadi maksudnya kita diam aja, tidak bekerja, tidak usah berkarya. Toh juga Tuhan memelihara kita. Toh juga Tuhan memberikan kita makan. Bukan seperti itu maksudnya anak-anak ibu ya. Nah, artinya kita juga tetap bekerja seperti biasa. Nah, melalui pekerjaan tangan kita itu, melalui apa karya kita, Tuhan memberkati kita. Jadi kita bisa makan, bisa membeli minum, bisa membeli pakaian kita. Tidak boleh berdiam diri. Udahlah, Tuhan kan sediakan semuanya. Ngapain aku bekerja? Ngapain aku belajar? Nah, bukan. Nah, lewat pekerjaan-pekerjaan kita itu, disitulah Tuhan memberkati.
Karena juga Tuhan bilang, belajarlah kepada semut katanya. Nah, kita diajari supaya bekerja. Tetapi jauh lebih daripada itu, pemeliharaan Tuhan tetap ada bagi kita. Caranya bagaimana? Yaitu jangan lupakan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, utamakan Dia, cari Dia, dekatkan diri kita kepada Tuhan. Jangan melakukan hal-hal yang tidak disukai. Nah, itu ya. Nah, pesan Tuhan yang kedua, bahwa yang utama dalam hidup kita, yang utama dalam hidup adalah mencari kerajaannya. Ya. Pesan yang kedua dalam teks ini adalah bahwa yang utama, tahu kan yang utama? Bahwa yang utama dalam kehidupan kita ini adalah mencari kerajaannya. Nah, ini yang harus kita kerjakan. Ini yang harus kita laksanakan. Jangan kita asik memikirkan akan hal-hal yang dunia, tapi carilah dulu kerajaan Tuhan, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepada kita, kepada anak ibu semuanya. Ya, mencari kerajaan Tuhan. Lihat burung-burung yang di udara, itu dipelihara oleh Tuhan, itu diberikan Tuhan makan. Mereka tidak bekerja, tapi dipelihara oleh Tuhan. Jauh lebih daripada ciptaan itu, kita dipelihara oleh Tuhan. Ya, anak-anak ibu. Jadi cari dulu kerajaan Tuhan. Jangan kita meminta kepada Tuhan, tapi kita tidak mau mencari Dia. Dekatkan diri kita kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Bagaimana cara mendekatkan diri kepada Tuhan? Yaitu melalui doa, melalui pembacaan firman Tuhan, dan melalui beribadahlah kepada Tuhan. Berdoalah setiap saat kepada Tuhan. Serahkan hidupmu, nak. Jangan hanya mencari kesenangan dunia, jangan ya. Nah, terus pesan Tuhan yang ketiga adalah kita bisa melihat dalam keadaan sekitar kita. Lihat keadaan sekitar, bahwa Tuhan tetap memelihara. Ya. Lihat keadaan sekitar kita, bahwa hidup kita ini banyak yang membuat kita menjadi khawatir. Ya, lihat keadaan kita. Ada orang yang memilih bekerja keras setiap hari, setiap pagi, dari pagi sampai malam dia bekerja keras terus, tapi dia tidak menikmati hidupnya. Lalu dia sebentar lagi sakit. Bukan itu maksudnya ya, bukan. Mengumpulkan sebanyak-banyaknya harta, mengumpulkan bekerja, hanya bekerja, lupa dia mengucapkan syukur kepada Tuhan. Tidak boleh. Jadi maksudnya boleh kita melihat keadaan sekitar kita. Lihat contoh-contoh orang-orang yang terlalu khawatir dengan hidupnya. Contohnya, kamu punya tetangga atau punya teman. Dia orang tuanya bekerja terus. Terus dia takut, orang tuanya takut nanti nggak ada makanan kami, nggak ada untuk beli itu dan ini. Bekerja terus, akhirnya terabaikan. Anak-anak pun terlantar, anak-anaknya pun nggak diurusi. Akhirnya anak-anak ya kesana kesini, orang tuanya asik bekerja, akhirnya anak-anaknya menjadi nakal. Nah, itu lihat contoh-contoh yang membuat kamu khawatir itu, lihat contohnya. Lalu bagaimana supaya kita tidak khawatir? Coba di sekeliling kita. Nah, belajar dari sekitar kita ya, nak. Nah, itu
Demikian penjelasan Ibu pada pagi hari ini. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Ya, kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Kalau tidak ada, ya nanti tugasnya Ibu bagi dan dikerjakan ya nak. Nanti tugas Ibu bagi dan dikerjakan. Nah, ya. Dan kemudian kalau tidak ada yang bertanya,